Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larissa Safa Anjira Sinaga, mahasiswi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dengan NIM 1905011070. Saya di sini ingin menjelaskan tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Sebelum masuk ke tentang penawaran dan permintaan tenaga kerja, saya ingin sedikit menjelaskan tentang tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam masyarakat atau individu. Nah, umur produktif tenaga kerja adalah 15 sampai 65 tahun. Kemudian tentang permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Nah, apa yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah perubahan tingkat upah. Yang kedua adalah perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen, dan yang ketiga adalah harga barang modal turun. Kemudian tentang penawaran tenaga kerja. Apa itu penawaran tenaga kerja? Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dipengaruhi oleh jumlah produk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, dan pendapatan. Kemudian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi. Nah, disinilah sama seperti pasar barang, ya kan? Di pasar barang itu kan sama, penjual dan pembeli melakukan interaksi. Nah, di pasar tenaga kerja ini permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi. Itu adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ingin melamar pekerjaan. Di pasar ini, bisnis meminta jasa tenaga kerja dan sebagai kompensasinya, mereka membayar dengan upah dan tunjangan lainnya seperti asuransi dan program pensiun. Kemudian ada dua jenis nih pasar. Yang pertama pasar primer. Pasar primer adalah pekerja paruh waktu atau permanen, pekerja tetap. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu pekerja sementara atau paruh waktu, part time. Kemudian dari mana nih pasokan tenaga kerja? Yang pertama ada pasar internal, yaitu permintaan dan penawaran berlangsung dalam satu organisasi. Perusahaan memindahkan karyawan dari satu unit ke unit yang lainnya, maka dia dari perusahaan satu ke dalam perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian ada pasar eksternal. Pasar eksternal ini adalah bisnis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, cara kerjanya gimana nih? Sebenarnya cara kerjanya mirip dengan pasar barang. Hanya saja peran bisnis dan rumah tangga saling berkebalikan. Lalu bedanya juga upah mewakili harga dari jasa gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.